Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak Ibu lihat paragraf pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut. Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu nabudu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Bapak Ibu bisa lihat dalam Al-Baqarah 133. Hadirin waktu iman, sidang ilmu yang saya hormati, alhamdulillah merupakan kehormatan bagi saya bisa berbicara di hadapan Bapak dan Ibu sekalian dalam suasana yang masjid cukup representatif ya, masjid cukup mewah, alhamdulillah. Maka hari ini Bapak dan Ibu akan saya jadikan sebagai ashabul hawariyun. Setuju? Namun ashabun deh. Bapak Ibu sekalian, ashabun adalah calon penghuni surga. Hawariyun adalah orang-orang atau pemuda-pemuda yang dikuatkan oleh Al-Quran membela dakwahnya Nabi Isa. Katalah beliau mau dibaptis, itu adalah hawariyun. Maka Bapak Ibu sekalian, saat ini adalah orang-orang yang siap mendedikasikan dirinya dengan totalitas dan loyalitas segala potensi yang ada dalam dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tentunya ini momen yang sangat berharga bagi kita. Kenapa? Karena memang hidup sebuah pilihan ya. Mereka yang di luar sana tidak ngaji, waktunya sama akan habis. Saat ini kita yang mencintai dan menjunjung tinggi pengajian-pengajian dan majelis taklim, itu juga merupakan pilihan kita. Maka harapan kita adalah segala apa yang kita laksanakan, yang kita korbankan, yang kita perjuangkan, ini merupakan amalan-amalan terbaik yang bisa kita persembahkan hanya untuk Allah. Maka materi yang akan disampaikan adalah pesan terakhir membangun keluarga yang Islam, atau bagaimana kita membangun keluarga yang Islami. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya memilih materi ini? Karena memang untuk pertemuan pertama ini ya, dan kita bicara tentang diri kita, tidak bicara orang lain, bahwa kita merupakan sebagai qawwam, sebagai pemimpin di rumah tangga kita masing-masing, yang mana pemimpin diberikan mandat, diberikan SK oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanage, mengatur bagaimana kondisi keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, bahwa keluarga kita merupakan tanggung jawab kita yang Allah amanahi untuk kita. Mau diberikan warna apa saja, anak-anak kita tergantung kita. Tatkala bapak dan ibu memberikan warna di rumah tangga itu yang berbeda-beda pelanginya, maka bapak ibu artinya telah menaruh bom waktu yang suatu saat akan meledak, penuh dengan konflik-konflik di rumah tangga gara-gara ibu dan bapak memberikan warna yang berbeda-beda di dalam keluarga. Ini tidak mudah ya, tidak gampang, dan tidak bisa dianggap main. Ketika bapak ibu memilih sebuah doktrin, sebuah ajaran A, maka anak-anak kita itu harus A semua, tidak boleh ada yang berbeda.
Ustaz, kebanyakan hari ini mau dilindungi undang-undang bahwa keyakinan merupakan hak privasi seorang. Betul. Itu keyakinan merupakan hak privasi seseorang, hak yang sangat asas bagi seseorang. Tapi ketika bicara dalam bingkai rumah tangga, maka kita bertanggung jawab bagaimana menorehkan, menjadi landasan bagi anak-anak kita tentang menebarkan, menanamkan keyakinan. Ketika bapak dan ibu mengajarkan kepada anak-anak kita A, maka anak-anak kita itu kan sampai ujung hayatnya terus akan memilih jalan hidupnya seperti apa, keyakinannya A. Maka di sini Allah memotret bagaimana sosok Nabi Yakub tatkala detik-detik menjelang ajal datang menjemputnya. Mari bapak-bapak kita merenungi, juga ibu-ibu ya. Bagaimana suatu ketika tatkala ajal menjemput kita, apa yang akan kita pesankan buat anak-anak kita? Apakah yang akan kita pesankan hanya berbentuk materi saja, tuh kontrakan di Balai Endah, tuh kontrakan di anu, tuh buat si bungsu sawah di anu, tuh buat si Cika kebun di anu? Apakah seperti itu? Maka ketika bapak dan ibu memberikan sebuah pesan terakhir kepada anak-anak kita hanya seperti itu saja, itu tidak salah ya. Tetapi ini merupakan cikal bakal terjadinya benih-benih konflik. Sebab itu tadi, karakteristik manusia itu berbeda-beda. Maka Islam jauh-jauh hari telah memberikan sebuah pola ajaran, pola doktrin bagaimana supaya anak-anak kita memiliki karakter. Maka bapak semua ini adalah yang akan meneguhkan, yang akan mencetak karakter anak-anak kita. Mau seperti apa? Maka di sini bagaimana Allah memotret tatkala seorang Nabi Yakub detik-detik menjelang dijemputnya ajal atau detik-detik waktu sakaratul maut, maka beliau menyampaikan kepada anak-anaknya pesan yang sangat berharga. Ya, apa pesannya? Libanihi mata buduna mimba. Anak-anakku sekalian. Tapi di dalam tafsir memang Nabi Yakub tidak punya anak perempuan ya. Jadi anak-anakku sekalian, kalian merupakan samratul qulub, buah hati, belahan jantung, pelanjut sejarah, pewaris cita-cita, penerus perjuangan. Tatkala besok atau lusa, saat Bapak meninggalkan dunia yang fana ini, saat nyawa ini berpisah dari raga, maka apa yang akan kalian sembah setelah Bapak tiada? Ini Bapak, renungkan, perhatikan ya. Apakah pesan ini yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita tatkala kita menjelang sakaratul maut? Apakah seperti tadi? Tuh kebun, tuh sawah, tuh kontrakan, tuh mobil dan sebagainya. Maka di sini tentunya bahwasanya tadi bapak dan ibu merupakan decision maker, penentu kebijakan di rumah tangga ya. Tadi pembentuk karakteristik anak-anaknya. Anak-anak kita memiliki karakter A itu tergantung pola pendidikan seperti apa. Maka Islam 14 abad ke belakang telah memberikan contoh, memberikan pola pendidikan seperti apa agar anak-anak kita itu minimal sama dengan kita, maksimalnya lebih pintar, lebih segalanya dari kita. Kalau kita S1, anak kita harus S2 atau lebih ya. Kita tahfidz 1 juz, anak-anak kita 2 atau 3 juz. Kita getol tahajud, anak-anak kita lebih getol tahajudnya. Kita mencintai majelis taklim, anak-anak kita lebih mencintai majelis taklim. Kita menjadi ahli masjid, anak-anak kita juga sama menjadi ahli masjid. Ini artinya kita paralel dengan anak-anak kita, tidak ada kesenjangan dengan anak. Bapak sekalian, hari ini kan begitu banyak kesenjangannya. Kalau main ke mall-mall, pasar baru dan sebagainya, ibu-ibunya pakai jilbab, anaknya pakai arab usah jengkal ya. Itu merupakan terjadi ketimpangan ya.
Dan anehnya ibu-ibunya nggak risih lagi ya, nggak ragu ketika membokong anaknya yang berpenampilan seperti itu. Nah ini artinya telah memberikan warna ya, yang berbeda. Terjadilah yang disebut dengan kesenjangan. Ya. Maka Bapak, bahwa manusia modern itu bukan manusia yang penuh dengan toleransi. Bahwa toleransi itu tidak usah dibejaan batu. Kita sebagai orang muslim sudah bertoleransi sejak 14 abad ke belakang. Kita lihat sejarah bagaimana tatkala Rasulullah SAW membangun peradaban di Madinah. Di situ kan ada orang Majusi, orang Nasrani, orang Yahudi, banyak, bukan orang Islam saja, tapi mereka hidup berdampingan. Kenapa? Sebab berdiri di atas ketauladanan Rasulullah SAW. Tidak ada konflik-konflik, mereka hidup nyaman kok. Nah hari ini yang kadang-kadang kita diobok-obok, kita tidak toleransi. Di Lumur Simkuring kayak orang Bataknya beragama Nasrani tidak pernah tuh berpuluh-puluh tahun kenteng naik Malero belum pernah. Kenapa? Kita hidup berdampingan. Karena kita haram mencari musuh, kita tidak boleh membenci kepada siapapun. Kalau kita membenci kepada siapapun itu artinya kita telah menabur benih-benih dosa. Kan bahaya ya, lupa pilihan, nggak apa-apa, silakan saja. Tetapi ingat itu akan kita pertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Yakin tidak yakin bahwa itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, kembali ke materi. Bagaimana kita sebagai qawam, sebagai pemimpin di rumah tangga yang memiliki otoritas kebijakan, memiliki mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamanahi, dianugerahi anak-anak kita. Makanya Bapak, pendidikan awal merupakan di rumah tangga. Rumah tangga merupakan madrasatul ula, pendidikan yang awal. Tempat anak belajar, anak-anak kita memotret bagaimana karakter kita, bagaimana kita bergaul dengan istri kita. Anak-anak kita tuh melihat. Dan jangan salah, anak-anak kita di usia 5 sampai 17 tahun itu masa-masa peka. Psikomotoriknya, otak kanannya itu peka. Dia mau apa? Akan masuk ke memori otaknya begitu. Makanya Bapak, Ibu, jangan pernah kalian ketika konflik dengan istri di depan anak-anak kita akan terbawa oleh mereka. Ya. Bapaknya Ibu sering kerawasnya, Bapak sama kasih Ibu ditajam, si Ibu kemudian lemari ditejeh. Ya. Itu adalah kita telah memotret bagaimana anak-anak kita melihat bagaimana adegan kita dengan istri kita. Jangan. Jadi Islam mendidik bagaimana ketika kita konflik dengan istri kita ada masalah, silahkan diskusikan di kamar berdua. Jangan pernah orang lain tahu. Ya? Dan juga jangan lebay ketika ada persoalan berbeda-beda, masa saja seperti itu. Ya. Jadi bahwa pendidikan awal merupakan potret rumah tangga. Maka Baiti Jannati merupakan doktrin ajaran yang Rasulullah sampaikan, tinggalkan untuk kita. Bagaimana kita membangun keluarga kita ini seperti surga. Baiti Jannati, rumah tangga kulaksana surga. Maka apa yang harus kita lakukan agar rumah tangga kulaksana surgaku? Maka kata Nabi, sabda Rasul, nawilu buyutakum bisolati wa tilawatil Qur'an. Nawilu, terangilah ya, buyutakum, rumah-rumah kalian, bisolati dengan apa? Sholat. Watilawatil, dan bacaan suci al. Nah kata para ulama memberikan komentar, sebab ibu bapak cenah lamun di imah awa anu salat awa anu ngaji eta lain imah tapi istar. Bapak tahu apa itu istar? Apa? Nah, pintar. 100.000 kembali cek gocap. Bapak sekalian, bahwa tadi rumah tangga merupakan pendidikan awal ya. Bagaimana kita membangun karakteristik anak-anak kita. Karakter building, membangun karakter anak-anak kita. Ya. Budak kurang cinta kepada Al-Quran, budak kurang erek jadi ahli masjid, tergantung bagaimana pola pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Makanya dalam Islam itu, semenjak kita mau berhubungan dengan istri,
kemudian bagaimana kita berikan nafkah kepada keluarga, ini merupakan bagian daripada metode pendidikan, metode pemberian nilai-nilai nutrisi kepada rupiah anak-anak kita. Mudah kerek bisa sholat kumaha, mudah kerek bisa ngaji kumaha urang ya, tara sholat urang jauh tina Quran. Nampaknya saya berbahagia sekali. Maka Bapak sekalian, hari ini merupakan ashabun hawari, ya, merupakan orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan harta, tenaga, bahkan bila perlu nyawa sekalipun. Nah, ini kembali ke materi, bahwa Nabi Ayub tatkala menjelang detik-detik ajal menjemputnya, beliau pesan kepada anak-anaknya dengan kalimat sederhana saja, mata buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah bapak tiada? Para bapak, lamun sunnah ya peribahasa teng manuk teng anak merak, makin keren ya, nyambung ya audien ya. Jadi bahwa uyah terates, nah, ke bapana ge ahli ngaji, bapana ge ahli masjid, bapana ge ustad atau anakna ge kudu sarua, bahkan leuwih budakna, budak luar biasa pintar sekali itu anak. Imamana genah gitu kan, kemudian hafalan Qur'annya banyak, udah anak si anu eta macam. Nah, itu ya. Jadi kita jadi buah bibir di masyarakat, anak Pak Teteh ngajinya pintar banget. Jadi kebanggaan seperti itu. Nah, ini artinya pola pendidikan di rumah tangga ya. Nah, teng manuk teng anak para kekunjungan pasti ya tidak bapana ge nabi, maka kalau ya Bapak jangan pernah resah dan gelisah, jangan risau bahwa kami semua akan mengikuti jejak langkah Bapak ya. Kalau bahasa kita seperti ini ya, ayat ini, insya Allah kami akan meneruskan sepak terjang Bapak, kami akan memperjuangkan apa yang belum Bapak tuntas. Begitu. Kita bahagia sekali tatkala ajal datang menjemput kita, kemudian kita menghadap Allah dengan tenang karena melihat anak-anak kita sudah nilai spiritualitasnya, nilai ruhiyahnya sudah begitu dalam, bahwa na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Isa. Bapak jangan resah gelisah bahwa kami akan beribadah apa yang kau ibadahi. Kemudian nenek moyang kami yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Isa, ilahan wahidan, kami akan menyembah kepada Tuhan yang wahid, Tuhan yang satu. Ini merupakan bagaimana penggemblengan seperti kawah candra di muka kepada anak-anak kita, mereka menjadi manusia yang bertauhid, lurus vertikal kepada Allah, istiqomah yang menghujam dalam jiwa anak-anak kita. Ya, berapa sekalian? Lanjut paragraf kedua ya. Ini di dalam Sunan At-Tirmidzi ya, bahwa seorang bapak ada sebuah keresahan, bapaknya resah gelisah, takut anaknya nggak bisa ngaji, takut anaknya nggak bisa sholat, takut anaknya nggak bisa melaksanakan ibadah. Sebab kata Atsar Sayyidina Ali, nah perlu saya terangkan para bapak, kalau kata para sahabat disebut, nah belum tahu ya, perkataan Nabi disebut hadis ya, perkataan sahabat disebut Atsar, baru saja sampaikan. Perkataan ulama disebut kaul ya. Nah, jadi harus beda. Perkataan Nabi disebut tadi hadis, perkataan para sahabat disebutnya atsar, perkataan ulama disebut kaul ya. Nah, kata Atsar Sayyidina Ali, Bismillahirrahmanirrahim, alimu auladakum fa innahum mahlukuna lizamanin ghairu zamanikum. Alimu ya, ini menggunakan fil amr. Alimu, ada wawu jamaah di situ. Ajarilah anak-anak kalian. Ya. Alimu auladakum, ajarilah anak-anak kalian dengan ilmu-ilmu agama. Fa innahum mahlukuna, sebab mereka diciptakan li zamanin ghairu zamanikum, tidak sama dengan zaman kalian. Para bapak lahir tahun 50, tahun 40, bahkan cara ya HP.
Nah inilah 14 abad yang lalu Sayyidina Ali telah menyampaikan, ajarilah anak-anak kalian ilmu agama, sebab anak-anak kalian lahir dan dibesarkan tidak sama dengan zaman kalian, berbeda. Para bapak, saya sebagai guru ada sebuah keprihatinan terutama. Ini merupakan problem bersama. Saya ngajar di Sanawiyah, ada seorang anak waktu masuk pertama dan hari ke 2 minggu itu 14 itu anak begitu cerdas ya. Kontak ketika saya berikan materi sejarah begitu kontak begitu ya. Tapi ketika memasuki minggu ketiga ini anak kenapa berubah ya? Jadi banyak bengong juga ada majualan ya. Iya. Nah ternyata ketika saya tanya kepada orang tuanya, ini Pak kenapa? Si Anu, si Asep jadi begini, jadi banyak bengong. Iya Ustaz cuma banyak pakai mau kayak gimana lah ya seperti banyak megang HP. Bapak sekalian, ini merupakan problem bersama kita ya. Jadi sering saya sampaikan di majelis-majelis, Bapak Ibu, anak-anak kita usia SD, usia SMP itu boleh megang HP karena hari ini dunia IT ya, tapi jangan lebih daripada 2 jam dalam kurun waktu 1 pekan para bapak, paling banyak 3 jam dalam waktu seminggu. Ada bapak diantarkan berartinya jam-jamannya akhirnya berarti autis, seolah-olah memiliki dunia sendiri. Aneh berarti jahatnya terus gitu. Karena bapak dibiarkan. Maka menurut teori pendidikan, ketika anak-anak kita sehari lebih daripada 10 menit pegang HP itu, maka urat-urat kecerdasannya banyak yang putus para bapak. Bukti saya sebagai seorang guru ya, dongeng. Jadi anak asalnya pintar banyak ngomong, sekarang itu tadi megang HP terus di rumahnya. Ustaz kumaha datang di daerah budak meledok kaca. Ngadat begitu, bingung. Ya. Bagaimana ini merupakan, silakan Bapak bagaimana memiliki kebijakan untuk anak-anak kita agar mereka kecerdasannya terus ya mapan, otaknya terus berjalan, tentunya kecerdasannya. Nah, ini pun seorang bapak resah, gelisah, takut anaknya nggak bisa ngaji, takut anaknya nggak bisa sholat, takut anaknya nggak bisa ibadah. Maka datanglah konsultasi kepada Nabi SAW. Ya Rasul, saya punya anak usia 7 tahun. Saya takut anak saya nggak bisa baca Quran. Saya takut anak saya nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat. Maka kata Nabi udah aja di sini belajar. Maka dipasantrenkan ke Nabi-nya, dibikin ke Nabi. Bapak ini contoh ya. Jadi kalau kita nggak bisa baca Quran, silakan anak-anak kita sekolahkan di sekolah yang tahfidz Quran begitu ya. Kalau anak-anak kita ingin jadi ustaz, silakan masukkan ke pesantren. Jadi dari awalnya harus jelas bagaimana pola pendidikan kita. Ya, tergantung. Ya. Ingat, tadi kata Sayyidina Ali, alimu auladakum fa innahum mahlukuna li zamanin ghairu zamanikum. Ajarilah anak-anak kalian ilmu agama. Para bapak, ilmu agama sekelas lebih luhur dibanding ilmu yang lainnya. So, buktikan. Apakah Quran kakara ngomong ayeuna bahwa laut itu ada, di laut itu ada ayat cairan berbeda. Kan 14 abad ke belakang sudah dibedakan melalui Al-Quran ya. Sekarang para ilmuwan meneliti kenapa di laut tidak hiji laut tapi beda China begitu ya. Nah, kenapa? Sebab ilmu agama Islam itu sekelas lebih tinggi daripada ilmu yang lainnya. Maka tadi seorang bapak nyakolakeun masantrenkeun anaknya kepada Rasul. Para bapak asalnya hubungan Rasul dengan anak tersebut murid dan guru. Tapi kulantaran sudah begitu akrab ya, 24 jam tinggal bersama Nabi, akhirnya Nabi merasa tidak perasaannya kepada anak sendiri saja. Itulah seorang guru, sosok seorang guru ya. Para bapak, saya sudah memiliki ratusannya alumni ya. Itu begitu saja kok. Jadi guru mah kalau bicara nyah ke budak itu jangan ditanya guru ya. Makanya kalau kepala guru pelecehan itu aneh sekali, itu guru yang seperti apa, aneh gitu, aneh sendiri teka hati. Ada guru melecehkan teka hati ke otakku sebetulnya. Terus ada ya. Nah ini hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kepada matan, kepada isinya saja. Ya gulam, ini wa'alimuka kalimatin ihfadiloha yahfadka ihfadiloha tajiduhu tujahaka. Ida sa'alta fas'alullaha wa ida sta'anta fa'usta'in billah. Wa'lam anna ummata
law istama'at ala an yanfa'uka aw yadurruka fi syai' qad katabahu lak. Jadi tadi hubungan guru dan murid, sekarang perasaan hubungan serasa bapak dengan anak. Maka dengan kalimat ya gulam. Kalimat gulam, kalau kita lihat pujangga-pujangga Arab itu, kalau kalimat gulam itu adalah menandakan panggilan yang penuh dengan kemesraan, penuh dengan kemanjaan, penuh dengan kasih sayang begitu. Ya, iya gulam, wahai anakku, kamu itu sebagai pewaris perjuangan, kamu itu sebagai samratul qulub, kamu itu sebagai buah hati belahan jantung Bapak. Nah, gitu kalau ya bahasanya. Ini sesungguhnya aku u'alimuka kalimatin, akan mengajarkan tentang beberapa kalimat buat kamu. Camkan, perhatikan. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajiduhu tujahaka. Jaga oleh kamuna, pelihara oleh kamuna, junjung tinggi oleh kamuna apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, niscaya kamu akan merasa bahwa Allah hadir dimanapun kamu berada. Ini artinya apa nih Pak? Ini apa nih artinya? Ini merupakan bagaimana seorang bapak menghujamkan nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai keyakinan terhadap anaknya, ya, supaya anaknya berperilaku, memiliki keyakinan kemanapun dia berada Allah hadir, dimanapun dia berada Allah berada di dalam melihat dirinya. Ini merupakan pendidikan awal bagi seorang anak, mendoktrin supaya anak itu bertauhid lurus vertikal kepada Allah. Sebab keyakinan merupakan harta yang tak ternilai. Kalau bapak dan ibu mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa di tanggal caringin ayah ngagege, ayah itu, anak kita itu akan terbawa terus sampai dia meninggal. Tong cicingnya nata tangan ayah ngagege seperti itu. Ya. Nah ini merupakan pendidikan bagi anak-anak kita. Maka tadi kata Nabi, ya, bahwa junjung tinggi perintah-perintah Allah. Sebab ketika kamu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kamu akan merasa bahwa Allah hadir dimanapun kamu berada. Kemudian, idza sa'alta, yang kedua, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fa'usta'in billah. Dan apabila kamu ingin meminta pertolongan dan perlindungan, jangan kepada siapa-siapa, memohon pertolongan dan perlindunganlah hanya kepada Allah saja. Lurus vertikal. Para bapak, ini luar biasa ini ya. Ini diberikan kepada Nabi kepada seorang anak yang berusia 7 tahun. Siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Namanya Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas nyantri kepada Rasulullah SAW, belajar di rumah Rasulullah SAW di usia 7 tahun. Para bapak, dulu mah caranya kurikulum, tetapi Rasul memakai kurikulum ilahiyah, ya, memakai silabus dan kurikulum ilahiyah, sehingga Ibnu Abbas di usia 8, 9 sampai 12 tahun itu ribuan bahkan jutaan, ratusan ribu hadis para bapak. Quran mah lagi. Ya. Mensekurin harus ke bapak, hese mana ngapakan Quran, ngapakan hadis, ayo jawab. Hese ngapakan mana? Dua mana Ustaz? Saya akan hadis para bapak. Kenapa? Kalau Quran itu didesain oleh Allah disesuaikan dengan lidah suku bangsanya. Dari suku Sunda sesuai Quran, suku yang lain juga sesuai. Allah mendesain Al-Quran itu sendiri. Ya, Quran kan kalamullah. Tapi kalau hadis itu lokal para bapak. Hadis lokal bahasa apa? Arab lokal. Ya, tidak universal. Kalau Quran universal bahasanya ya kalamullah. Jadi Quran itu dibaca ulang Uni Soviet, ulang Rusia, ulang Ukraina, sarua gitu, lapar nata gitu ya. Karena itu Allah yang mendesain, Allah yang menciptakan. Beda dengan hadis. Ini sudah berapa Pak? Kamu bisa? Atau bisa di ini aja ya? Iya. Sampai jam ini aja. Oke. Ini masih lama nih. Bapak sekalian, ya. Jadi potret pendidikan di keluarga itu. Nah, Bapak sekarang sudah saya dimandatkan jadi seorang guru, Pak ya. Bapak sekarang jadi seorang guru bagi anak-anaknya di rumah tangga. Oma, dari mulai hari ini kusin Bapak diberi mandat jadi seorang guru. Ya siap, ya Pak ya, siap ya.
Oke. Nah jadi Bapak punya targetan bahwa anak saya di usia 10 tahun minimal 1 juz. Ya. Karena harus ada pakai silabus, kurikulum itu jelas. Kurikulumnya apa? Ada apa? Indikasinya apa? Artinya kita bagaimana memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Ya. Nah di sini bahwa yang keduanya ihfadiloha yahfadka ihfadiloha tajiduhu tujahaka. Yang kedua, idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fa'usta'in billah. Ketika kamu memohon pertolongan, ketika kamu memohon perlindungan hanya kepada Allah saja, atau kamah jamrong, atau kami roro kidul, itu patut kamu bisa. Ya. Kemudian, nah yang ketiga nih, penting. Wa'lam. Nah, ketahuilah oleh kamu, perhatikan oleh kamu. Annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka aw yaduruka bisyai' qad kataba lahu lak. Perhatikan oleh kamu, andai kata semua umat, semua manusia ingin memberikan kamu kebahagiaan atau kemadaratan, kecelakaan, maka itu semua tidak akan pernah menimpa diri kamu sebelum Allah menakdirkannya lebih dahulu. Nah ini Pak, coba nih diperdalam lagi pikirannya ya, diperdalam lagi nih bahasanya, saya ulang. Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka. Ketahuilah oleh kamu nak Ibnu Abbas, annal ummata, andai kata seluruh umat, law istama'at ala an yanfa'uka, akan memberikan kamu kemanfaatan, kebahagiaan, aw yaduruka, atau kemadaratan, ya, bisyai, dengan segala perkara apapun, itu semua tidak akan pernah menimpa diri kamu sebelum Allah menakdirkannya lebih dahulu. Nah, ini artinya apa? Artinya Islam mengajarkan, ya, Rasul mengajarkan kepada seorang anak yang bernama Ibnu Abbas bahwa disebut penyakit kiriman. Nah ini Bapak maksudnya ya, ya ini hadisnya itu ya, baca ya. Wa'lam anna ummata la mustama'at ala an yanfa'uka aw yaduruka bisyai' qad kataba lahu lak. Jadi hadis dengan nya penyakit kiriman teh. Nah sekarang bagaimana ketika seseorang dirundung penyakit yang aneh? Mau cek dokter mas sehat cenah itu, tapi nah cenah dokternya baru 3 bulan, gitu kan? Aduh, kumaha ieu? Buah-buah dikirim ku datangna si anu gara-gara anu. Nah ini merupakan tadi Rasul sedang mengajarkan tentang sebuah keyakinan, ya. Bagaimana kita menumbuhkan, menghujamkan kepada anak-anak kita agar memiliki keyakinan yang vertikal, lulus kepada Allah, ya. Jadi dengan hadis ini nyata dan jelas bahwa tidak ada yang namanya penyakit kiriman kalau Allah tidak menakdirkan. Jadi tetap Allah, tangan-tangan Allah yang bekerja begitu. Jadi maksudnya kita jangan pernah meyakini bahwa ada penyakit kiriman. Andai kata keluarga dan handai tulang kita dirundung oleh perkara itu merupakan tangan Allah agar kita apa? Kita tabah, kita memiliki jiwa yang kuat, tidak lebay, ya. Orang yang beriman itu pasti diuji. Untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana kadar keimanannya. Apakah imannya itu loyang, imitasi, atau murni, atau asli? Begitu. Ustaz, ini anak saya kok begitu, penyakitnya aneh gitu. Iya, itulah merupakan potret bagaimana Allah menguji kita. Itu merupakan penggemblengan jiwa agar kita itu keluar yang kotor-kotorannya. Ketika kita diuji oleh Allah, maka tentunya kita semakin dekat dengan Allah. Karena apa? Ketika kita diuji merupakan itu kiparat tudami, merupakan pencuci dosa. Nah, jadi para bapak sekalian, ketika kita dirundung dengan kesengsaraan, kabangkrutannya, hidup kita serba susah, kadang-kadang kita boleh beas. Ini merupakan bagaimana Allah menguji. Perlu saya terangkan di sini, ujian yang terberat diberikan kepada para nabi, para bapak. Kemudian yang keduanya, ujian yang terberat diberikan kepada para sahabat. Kita tidak sepele, kita masih sepele gitu. Allah menguji kepada kita. Kenapa? Untuk mengetahui. Allah berfirman kan,
ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanu amana wa hum la yuftanun. Ya. Ahasiban nasu, apakah manusia menyangka akan dibiarkan? Ayyutraku ayyaqulu, mereka sudah mengatakan amanah, kami semua beriman, akan dibiarkan? Tidak. Tatkala kita sudah mendeklarasikan, kita sudah mengaku bahwa kita beriman, pasti Allah akan uji sejauh mana kualitas iman kita. Ya, apakah betul imannya ya seperti intan berlian atau hanya imitasi saja? Intan dan berlian juga emas permata itu ketika dia menjadi barang yang mahal itu melalui proses ujian dan ujian dulu. Ya, kita juga sama. Tatkala ini kita menjadi manusia yang berharga dalam pandangan Allah itu melalui pintu ujian-ujian. Nah maka hadis ini sebagai rujukan argumentasi bagi kita sekalian untuk menumbuhkan keyakinan bahwasanya tatkala kita dirundung kemalangan, kesengsaraan, kebangkrutan, juga kita sebenarnya kita hidup bahagia, sejahtera, ya, senang, sentosa, itu merupakan irodah, ketentuan dari Allah. Kita sedang membangun mahligai rumah tangga dengan bahagia penuh dengan keharmonisan, tahu-tahu Allah memisahkan kita dengan suami kita, memisahkan kita dengan istri kita. Itu merupakan bagian daripada skenario Allah, merupakan ujian untuk kita agar kita lebih dekat kepada Allah. Mulut kita terus mengucapkan zikir, hati kita terus mengadakan pendekatan dengan Allah. Begitu. Maka Bapak sekalian, ya, hadis ini merupakan sebuah potret gambaran bagaimana kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Dan jangan salah bahwa tadi kita punya cita-cita ingin ngariung, ya, ingin bersama dengan anak-anak kita dan keluarga itu bukan hanya di dunia saja, sampai ke surga sana. Makanya para bapak, jangan pernah, saya katakan, jangan ada kesenjangan di rumah tangga. Ketika kita cinta kepada majelis ilmu, maka anak-anak kita harus dilibatkan. Ya, jangan ada perbedaan, jangan ada kesenjangan. Sebab bagaimana Allah memotret, ya, bahwa orang-orang yang beriman itu, kita lihat dalam pelajaran ketiga surat At-Tur 21, ya, waladina amanu, ya, watabakum dzurriyyatahum, ya. Bagaimana orang-orang yang beriman itu mereka menyertakan anak cucunya, ya, untuk mengikuti mereka dalam keimanan. Artinya tadi bahwa kita jangan pernah sorangan-sorangan wae ngaji sorangan, jangan seperti itu. Bawa, libatkan anak-anak kita, ya. Nah kemudian ini saya sampaikan di sini. Ketika anak-anak kita datang ke masjid garangnya yang ribut, ada budak karena oke satunya, bapak-bapaknya mesti di baku pipah, ya. Nggak boleh. Kan budak megala yang biasa, ya. Bahkan Rasul ketika sholat kan diganggu oleh Hasan dan Husain, ya. Biasa saja. Rasul ketika sujud ditumpangi pundaknya oleh Hasan dan Husain, ya. Biasa saja. Justru anak-anak kita, mereka akan memotret bagaimana aktivitas di masjid ini, ya. Nah, ketika oleh kita dihardik, diusir, maka anak kita akan kembali ke warnet, ya. Jadi ya warnet, iya, sudah pasti itu, ya. Mereka main game online itu kita yang rugi. Maka nggak apa-apa. Simpurin tidak merasa terganggu ketika sedang ceramah anak-anak ribut, nggak apa-apa, biasa saja. Ya. Membawa ribut, meskipun di balai gitu, gelas. Gak apa-apa. Itulah pola pendidikan begitu, ya. Jadi memang sih ada seorang guru sama para bapak, aduh. Jadi bagaimana, ya? Begitu sayang kepada anak-anak, kepada santri itu, ya. Saya sekarang bukan bangga para bapak, saya punya santri sekarang tahfidz 26 juz, 27 juz, maaf, ya. Sekarang mas santri dikasih semua free, ya. Kalau pesantren dikasih, ya, dikasih bekal, dikasih segalanya semua free itu sekarang. Pesantren benda di sana Tasikmalaya, ya. So, misalnya bapak gaduh di sana taroskan nama Fikri Maulana itu santri saya, ya. Dia 27 juz sekarang, itu luar biasa, ya. Kalau sekarang para bapak, bahwa pola pendidikan tadi dikembalikan kepada kita, bahwa
Rumah tangga merupakan madrasatul ula, pendidikan awal untuk mencetak anak-anak kita. Ketika anak-anak kita dicetak dengan nuansa-nuansa ilahiyah, nuansa-nuansa spiritualitas, nuansa ketuhanan, maka insya Allah dia semenjak anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai tua akan terus seperti kita menjadi orang-orang yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan potret, merupakan keberhasilan pendidikan yang Bapak berikan. Nah, ketika itu sukses, maka Bapak akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mau ya. Ya itulah. Jadi Bapak hari ini diberikan mandat, diberikan surat tugas dan surat kuasa oleh Allah untuk mencetak anak-anak Bapak dan anak-anak Ibu agar mereka menjadi ashabun hawariyun, menjadi generasi-generasi yang siap menerangi, menebarkan cahaya-cahaya Allah dimanapun anak-anak kita berada. Para bapak ulangan temulang tehariwangnya ketika anak kita kuliah di Jogja, anak kita kuliah di mana gitu ya, bisa dengan kita. Tapi anak kita itu getol tahajud itu kita tidak ada lagi rasa ini. Anak kita kuliah di Sudan, di Madinah, di Ummul Qura, di Mekah gitu ya. Kita tidak kehariwang begitu, tidak resah. Kenapa? Karena anak-anak kita tauhidnya sudah kuat. Ya, nggak apa-apa para bapak anak kita kuliah di Al-Azhar di Mesir, nggak apa-apa, silakan saja. Ya, mau laki-laki mau perempuan sama saja. Tetapi yang jelas bahwa anak kita sudah punya karakter, apa karakternya? Karakter ilahiyah yang kita berikan kepada anak-anak kita tadi dengan pendidikan-pendidikan yang betul-betul bernuansa Quran dan hadis. Nah, sehingga tatkala kita pisah dengan anak-anak kita karena mereka harus menempuh ilmu dimanapun mereka berada, kita itu akan gede hatinya, kita akan tidak merasa rasa gelisah, percaya anak kita itu dia juga tahajudnya hampir tiap malam, kemudian ngajinya juga getol, jadi kita percaya ya. Ketika anak bapak pintar mendapatkan beasiswa kuliah di Al-Azhar ya, kuliah di Ummul Qura, itu nggak apa-apa, silakan bapak support ya. Berapa sekalian? Di Ummul Qura sekarang itu tidak harus 30 juz ya. Di atas 10 juz juga bisa ya. Yang jelas bagaimana anak-anak kita ya, mereka konsisten murojaahnya, hafalannya kuat insya Allah ya. Ketika masuk di Ummul Qura di Madinah, Universitas Ummul Qura Madinah itu, wah enak para bapak menjadi guide bagi jemaah haji ya. Anak kita jadi guide, jadi pendamping ya, jadi turis ya, pendamping jemaah haji luar biasa sekali itu ya. Nah, jadi kembali kesimpulan dari materi ini sudah saya sampaikan tadi, Bapak mulai hari ini menjadi guru yang diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan silahkan memakai kurikulum ilahiyah agar anak-anak kita kelak 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan menjadi seperti kita, orang-orang yang cinta masjid, orang-orang yang cinta thalabul ilmi, orang-orang yang siap menghambakan dengan totalitas dan penuh dengan dedikasi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak sekalian, ini kayaknya cukup ya. Waktu sholat hanya tinggal 4 menit lagi. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat. Ada tanya jawab nggak? Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Baik dari si materi ataupun dari yang lain boleh, mangga. Ya, saya tidak merasa tidak akan menggurui para bapak ya. Kita sharing, kita belajar, kita sama-sama sebagai bapak, sebagai orang tua, bagaimana memberikan warna pendidikan kepada anak-anak kita. Mangga para bapak kalau ada yang disampaikan, mangga. Boleh, silakan. Enggak, bisa. Suatu keterangan bahwa ketika seorang anak perempuan keluar dari rumah tidak menanggalkan jilbab atau membuka aurat, itu yang terkena dosa bapak kandung, saudara laki-laki, ataupun keluarga laki-laki yang di rumah itu sendiri. Nah, apakah hadis ini sahih atau memang ada hadis itu sendiri? Para bapak sekalian, ini ya. Tadi saya bilang disampaikan terjadi kesenjangan ya. Tatkala anak-anak kita, terutama anak perempuan, menanggalkan jilbab alias membuka auratnya, ya, itu kan ya. Yang pertama dihisab kita sebagai bapaknya ya.
Tapi ketika bapaknya Ustaz, saya tuh sudah memberikan pendidikan, sudah memberikan nasihat kepada anak saya agar mereka memakai jilbab yang rapi. Sebab jilbab merupakan syariat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Kemudian jilbab itu lambang kemuliaan dan kehormatan diri bagi perempuan. Sudah saya sampaikan Ustaz. Tetapi anak saya tidak menggubrisnya. Nah itu mah terlepas. Dan kita tidak bisa menanggung dosa orang lain, termasuk kepada anak kita. Asal pendidikannya kita berikan, diberikan nasihat, diberikan masukan kepada anak-anak kita. Kalau mereka sudah kita didik dan mereka tidak menggubrisnya, kita lihat bagaimana dialog Nabi Nuh dan Kan'an yang Allah potret dalam Al-Quran. Ternyata Allah memvonis, hiya laisa min ahlika, kata Allah. Wahai Nuh, si Kan'an teh laisa, bukan min ahlika, dari keluarga kamu. Tuh. Jadi yang menjadi nasabiah dalam pandangan Allah adalah bagaimana kita seiring sejalan dengan anak-anak kita. Anak kita walaupun darah dan keturunan kita, tetapi kalau beda akidah, beda gaya hidup, beda pemahamannya, maka itu sudah ia laisa min ahlik, ia bukan keluarga kita. Dalam penilaian Allah ya, bukan penilaian manusia. Tetap kita dalam ini, tapi tetap tugas kita sebagai orang tua adalah memberikan edukasi, memberikan pendidikan yang baik agar anak-anak kita itu menjadi hamba-hamba yang taat melaksanakan perintah-perintahnya. Cukup Pak? Yang lain atau cukup saja? Terus sekalian, itu dulunya bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya di pertemuan pertama ini. Jujur saya nggak gempur Pak Bapak ya. Ini maksudnya luar biasanya indah gitu ya, dengan interior yang cukup mewah untuk ukuran di tengah-tengah kebutuhan seperti ini ya. Jadi ini interiornya sangat bagus ya. Ini luar biasa desainnya nih ya. Mudah-mudahan saja ini merupakan investasi terbaik untuk masa depan kita di akhirat kelak ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian akan menjadi saksi di akhirat bahwa saat ini, malam ini ya, menghadap Allah, mentakwalkan diri kepada Allah agar menjadi manusia yang terus menerus mengobarkan semangat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.